panjatkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kita semua di sini sama-sama merindukan dan mengharapkan syafaatnya. Yang terhormat Sohibul Bait, Bapak Ibu, keluarga besar almarhum sahabat kami, Bapak Hadi, yang insya Allah saya ingin mengungkapkan rasa boleh bahwa saya menyaksikan almarhum adalah orang yang baik. Kematiannya, wafatnya itu husnul khotimah. Kenapa? Ini nggak dibuat-buat. Karena saya dekat, ya, terhubung, ya. Bahkan di masa akhirnya beliau sangat intens, ya, untuk berdiskusi dengan saya. Yang terakhir jadi percakapannya adalah, Coach, saya capek. Semuanya sudah saya dapatkan. Anak saya sudah menikah, saya sudah menyaksikan. Apapun di dunia ini sudah saya rasakan. Saya mau pulang aja deh. Oh, boleh pulang. Siapkan diri dari sekarang. Itu 100 hari sebelum kematiannya. Nah, bicara tentang kematian, biarkanlah ini jadi nasihat terbaik. Boleh gak kita kasih lihat dan tanda bahwa Allah punya kebesaran melalui kita, manusia, sahabat, keluarga, dan orang-orang yang dicintainya, yang dari mana aja datang ke sini, ke rumah ini. Bahkan rangkaian itu sudah terjadi dari tanggal 15 kemarin di Sukabumi. Benar gak kalau saya bersaksi bahwa beliau adalah orang yang baik? Orang yang ikhlas. Orang yang betul-betul menjaga, ya, dirinya untuk tidak mengecewakan orang lain. Ini yang saya kenal. Jauh-jauhnya datang ke sini ada 2 sebabnya. Yang pertama pasti atas kuasa dan izinnya Allah. Yang kedua tahu nggak kenapa? Karena kita sadar kita akan mati. Bener gak? Karena kita sadar kita akan mati, maka kita punya keinginan fitrah untuk didoakan. Betul gak? Nah, selain doa ternyata ada hal yang sifatnya ini mutlak akan menjadi rahmat untuk beliau almarhum, ada di sisinya Allah yang terbaik. Apa? Yang pertama itu adalah amal soleh, amal jariah. Yang kedua adalah doa anak yang soleh. Yang ketiga ilmu yang manfaat. Saya taruh ilmu manfaat di terakhir karena amal jariah dan doa anak yang soleh itu tidak akan ada kalau nggak ada ilmu yang manfaat. Nah, disinilah kita datang berkumpul, ada hikmah yang harus kita ambil. Ya. Yang kedua, hikmah tentang kematian. Dalam bab tauhid, kalau kita sebagai manusia menyadari atau mengkonfirmasi bahwa yang mati benar-benar mati, maka kita termasuk orang-orang yang kufur. Kok gitu, Coach? Iya. Kenapa? Karena tidak ada yang benar-benar mati. Dia hanya berpindah dimensi. Nah, semuanya lagi ada di alam penantian, sama kayak kita lagi menanti. Apa yang kita nanti? Yang pasti adalah mati. Tapi pertanyaannya, apakah sudah siap kita mati? Sudah siap bekal kita mati? Dan mau tahu nggak? Selama masa hidupnya dan beliau menceritakan apa yang belum diceritakan ke orang lain, ke saya, beliau sudah sangat menyiapkan kematiannya, Pak. Benar. Ini saya mau nangis rasanya. Makanya saya bilang almarhum matinya husnul khotimah. Bahkan kategori termasuk mati yang sahih dari sakitnya.
Nah, yang ketiga, yang terakhir boleh. Tadi soalnya panitia udah bilang jangan lama-lama. Saya biasanya kalau ngisi materi itu 5 sampai 6 jam minimal. Yang terakhir, ini berkaitan dengan sakit, dengan mati. Ada doa, ibadah yang tidak bisa dibayar, ya, tidak bisa dibayar. Dosa-dosa kita nih nggak bisa dibayar hanya dengan doa dan ibadah-ibadah rutin yang kita lakukan. Dan sakit adalah wasilah terbaik. Itulah yang menjadi pelebur dosa, akan menjadi kafarah. Makanya tadi saya bilang di awal, saya menyaksikan bahwa beliau itu husnul khotimah. Kenapa? Karena Allah dengan rekayasa mekanismenya yang begitu indah, keren. Semuanya dibersihin dulu, dicuci, pulang. Kata Allah, balik padaku, kembalilah engkau dengan fitrahmu, bersih. Coba, ada yang lihat terakhir meninggalnya? Apa yang terlihat dari wajahnya? Cahaya. Apa yang terlihat dari wajahnya? Senyum. Istirahatnya dengan tenang, kayak orang tidur. Apa yang terjadi terhadap keluarganya? Menangisi. Apa yang ditangisi? Bukan karena bukan karena kehilangan, tapi menyesali. Di keluarga kami telah hilang satu orang yang baik. Di keluarga kami telah hilang satu orang yang penuh dengan cinta dan perhatian. Beliau nggak pandai Pak bicara kata-kata, beneran. Tapi beliau melakukan. Baru setelah kematiannya, oh pantesan ya yang disampaikan sama Mas Adi, oh pantesan ya yang dilakukan sama Pak Adi, oh pantesan ya, baru pantesannya segitu Pak. Jadi silih wangi, setelah silih baru wangi. Mau nggak kayak gitu? Mau ya? Saya lagi berpikir, 2 hari yang lalu hari lahir saya Pak. Saya lagi berpikir, besok saya akan mati dikenang seperti apa. Kenapa? Karena saya melihat sahabat-sahabat saya yang ada di sekeliling saya, kok kematiannya indah banget ya. Kok kematiannya dirindukan ya. Husnul khotimah ya, lahir di tempat tidur, mati di tempat tidur. Wah, ini mah meninggalnya sakit. Lah, kenapa? Sakit ini adalah kondisi fitrah yang harus diterima. Kan tadi saya bilang, harus kita sadari penyakit kita ini adalah bagian dari kafarah. Nah, yuk kita sama-sama berjuang. Dan sekali lagi boleh saya minta tundukkan kepala kita. Karena saya punya keyakinan doamu adalah rasamu. Jadi kalau berdoa nggak pakai rasa, itu doanya belum sampai melesat, tapi akan sampai kepada Allah, tapi kurang melesat. Hari ini di 40 harinya beliau, mari sama-sama kita timbulkan rasa. Semua sahabat-sahabat kami, ya, tuan rumah, sohibubet, ibunda terkasih, ya, kakak-kakak, adik semua khususnya, dan teman-teman yang hari ini hadir, putranya, saya minta sebelum kita berdoa, nanti saya akan bilang Al-Fatihah. Sebelum baca Al-Fatihah, tolong, boleh gak? Tolong bayangkan satu aja kebaikan yang pernah beliau lakukan dalam hidupnya, pernah terjadi di hidup kita. Dari satu kebaikan itu, rasanya akan kita sampaikan. Ya Allah, sampaikan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa? Tolong ya, boleh dibantu? Ayo sama-sama. Kita sama-sama tarik nafas ikhlas, hembuskan nafas syukur, tarik nafas syukur, hembuskan nafas sehat, damai, bahagia. Silakan dibayangkan amalia kebaikannya, ya, cintanya, perhatiannya, silakan. Muhammad ya Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zazi wa zuriyati wa alihi wa khususan ila hadrat almarhum bin Bapak
Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallah, Allahu akbar, wa subhanallah walhamdulillah astaghfirullah allazi la ilaha illa wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu yuhyi wa yumitu wa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bitawfifika wal hidayatika wad darajatika wal karimika wal azimika wal ijabatika wal maqbul fi kulli hajat ala jihadi khususan almarhum Bapak Sunardi Bapak Lubis. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat kami almarhum Bapak Sunardi Handayani. Ya Allah, terimalah almarhum iman dan Islamnya. Ya Allah, kami yang hadir di sini bersaksi dan menyaksikan beliau adalah orang yang baik. Ya Allah, terimalah dirinya di hadapanmu, di sampingmu, di sisimu yang terbaik. Ya Allah, kami bebaskan, kami ikhlaskan, kami tuntaskan semua kewajiban kami sebagai keluarga, sahabat, teman, dan orang-orang yang ada di antaranya. Ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami atas lahirnya almarhum Bapak Sunardi Handayani di dalam keluarga kami. Ya Allah, terimalah, ampunilah dosanya, angkatlah derajatnya, muliakanlah dirinya di hadapan dan di sisimu yang terbaik. Wa karamati wa barakati wa syafaati wa mu'jizati Nur Muhammad Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa karamati wa barakati jami'il ali baiti Rasulullah wa karamati wa barakati jami'il anbiya'i wa mursalin wa salihin wa tabi'in wa jami'il ahli sisatihim tarikatin wa bi khususan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrul aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.